warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai obrolan santai. Di sini di samping saya ada Bapak Ridwan, di mana beliau ini seorang analisis pendidikan dan seorang penulis mengenai pendidikan. Oke, langsung saja. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bapak perasaannya Bapak menjadi seorang penulis tentang pendidikan? Menjadi seorang penulis itu sudah tentu banyak orang yang berkeinginan. Soal perasaan ya bangga, perasaan yang sangat luar biasa. Jadi saya mengingat kata-kata pepatah, kata-kata orang-orang zaman dulu selaku founder. Jadi untuk mencetak sebuah sejarah itu bukan hanya pada bagaimana kita melahirkan kemerdekaan dalam diri, bukan hanya itu. Karena itu kelak akan dilupakan. Ternyata untuk mencetak sejarah itu harus dengan menulis, karena orang sepanjang hayat akan selalu mengingat nama kita dalam untayan kata-kata yang telah kita tuangkan dalam buku. Nah, soal perasaan yang jelasnya saya bangga dan saya sangat senang dalam menulis, apalagi menulis tentang buku-buku pendidikan, analisis pendidikan. Ya. Untuk menjadi seorang penulis pendidikan Pak, apakah ada kendalanya atau ada permasalahan problematika? Ya, tentang permasalahan sih tentu semua orang akan dihadapkan dengan permasalahan itu, apalagi dalam hal menulis. Dan semua penulis tentu akan dihadapkan dengan permasalahan. Permasalahan apa? Yang pertama adalah bagaimana cara seorang penulis untuk menghasilkan tulisan yang bagus, itu satu. Yang kedua, bagaimana cara seorang penulis untuk menghasilkan tulisan bagus, dia harus mampu mencari referensi dan observasi lapangan. Nah, di dalam observasi lapangan mencari referensi itu bukan hal yang mudah, karena itu butuh waktu yang lama supaya kita bisa menghasilkan apa kira-kira hasil daripada observasi dan hasil temuan itu kita tuangkan. Nah, kendala-kendalanya, salah satu kendalanya tadi yang saya sebutkan, ini memang harus dihadapi. Yang paling yang paling luar biasa kendala itu mood, soal mood. Karena menulis itu kalau tidak punya jiwa yang seni, punya semangat, kalau mood kita tidak enak, kan, tidak free, maka selesai. Itu yang membuat lama dalam penulisan. Apalagi soal buku-buku bacaan, buku pendidikan, beda dengan buku cerita atau novel. Begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan Bapak menjadi seorang penulis? Menjadi seorang penulis saya baru 2 tahun, dengan dari sejak tahun 2022. Kalau keinginan itu sudah lama sebenarnya. Nah, baru muncul ketika tahun lalu saya menerbitkan satu buku tentang pendidikan karakter berbasis sekolah. Nah, buku tersebut saya susun itu kurang lebih hampir 2 tahun. Dari sejak 2020-2021 baru clearnya 2022, karena tadi moodnya yang kurang. Yang kedua, tentang observasi lapangannya saya kurang. Lalu temuan-temuan lapangan juga kurang. Nah, sehingga inilah yang menjadi dasar sehingga buku tersebut tulis. Jadi hanya 2 tahun. Dan alhamdulillah sekarang di tahun yang kedua saya sedang merilis satu buku tentang pendidikan juga, tapi lebih kepada profesionalisme guru. Nah, itu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak, apakah menjadi seorang penulis itu cita-cita Bapak dari kecil atau baru-baru aja? Kalau soal cita-cita menjadi seorang penulis itu harus kita garis bawahi antara cita-cita dengan impian, kan itu, ya kan? Jadi kalau cita-cita saya harus menghabiskan uang untuk menggapai cita-cita.
Nah, menulis buku saya rasa itu bukan cita-cita, tapi dia masuk pada seni yang kelak akan menghasilkan sebuah impian yang dimaksud ketika sudah floor semua yang kita tulis, maka kita akan masuk pada cita-cita, karena kita harus menghabiskan uang dulu untuk menerbitkan buku. Nah itu, jadi penulis itu bukan cita-cita, tapi itu adalah sebuah penghargaan sekaligus keinginan yang harus saya capai. Bapak, dari pengalaman Bapak dan dari Bapak seorang pengamat, kita mengenai pendidikan nih, apa sih tantangan atau problematika pendidikan di Indonesia pada saat ini? Oke, bicara soal tantangan dan problematika pendidikan hari ini di Indonesia, memang secara analisis pendidikan tantangannya sangat luar biasa, banyak sekali. Tapi ingat, di balik tantangan itu ada hal yang positif dan ada hal yang negatif yang dapat kita ambil. Nah, salah satu saja dalam dunia pendidikan, jangan kita bahas di luar daripada wilayah sekolah tentang tantangan itu. Kita dalam sekolah saja. Nah, bagaimana tantangan seorang guru dalam menghadapi situasi pembelajaran? Nah, tantangan yang pertama, terkadang guru ada juga yang paham tentang bagaimana manajemen dalam pembelajaran atau bahan ajar dan lain sebagainya, misal pembuatan RPP. Dan saya yakin tidak semua guru paham tentang pembuatan ajaran belajar. Itu salah satu tantangan. Yang kedua, yang berkaitan dengan anak-anak atau siswa peserta didik. Jadi peserta didik, guru sudah mapan tentang konsep dan teori dan bahkan dari beberapa metode pelajaran, akan tetapi anak banyak yang tidak fokus untuk belajar. Itu kan salah satu tantangan dunia pendidikan secara secara sempit. Sedangkan kalau secara umumnya, tantangan dunia pendidikan hari ini di era yang luar biasa ini, pengaruh globalisasi itu sangat luar biasa pesat, ya. Sehingga dunia pendidikan dan bahkan dari segi psikologi anak itu berpengaruh. Hadir game online, sehingga anak yang tadi seharusnya fokus pada dunia pendidikan, tugas individu, tugas kelompok yang diberikan oleh guru, maka mau tidak mau mereka harus menyampingkan demi permainan game dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu tantangan dunia pendidikan yang memang harus kita jawab secara bersama. Yang selanjutnya, perubahan kurikulum, ya, atau pergantian kurikulum juga berpengaruh pada konsep pemikiran guru. Ini tantangan yang memang hari ini kita hadapi situasinya. Dari kurikulum 2013 ke kurikulum kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini lebih kepada memerdekakan anak. Ya, guru dalam konsep pengajaran pun tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diprogram oleh kurikulum Merdeka. Nah, ini kan tantangan bagi dunia pendidikan. Apalagi anak-anak diberi kebebasan misalkan untuk berekspresi, untuk mencari tahu sendiri dengan keleluasan kemerdekaan yang diberikan oleh kurikulum tersebut berupa IT dan lain sebagainya. Mari bisa kita hitung secara analisis berapa siswa yang benar-benar mau mencari pembelajaran dan berapa siswa yang memanfaatkan justru di luar daripada kebutuhan pendidikan. Ini salah satu tantangan pendidikan yang memang harus kita rapikan secara bersama. Mungkin itu soal tantangan pendidikan. Jadi begitu mana soal pendidikan, analisis pendidikan, memang untuk menjawab semua tantangan dan problematika pendidikan yang ada di Indonesia hari ini, itu tidak luput jauh daripada pengawasan, ya kan, pengawasan sekolah, pengawasan orang tua, dan bahkan pengawasan ruang lingkup sosial.
karena pendidikan hari ini lahir justru untuk menjadi jembatan masa depan anak. Itu pertama, jembatan masa depan maksudnya itu anak berpendidikan tentu dia sudah memiliki pola pikir di mana dia harus membawa dirinya, jati dirinya. Nah, inilah yang menjadi bentuk daripada capaian tujuan daripada pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sederhana, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, guru dan sumber daya sekolah berperan aktif di situ, atau stakeholder. Ya, berperan aktif dalam hal membina, membimbing dan mendidik anak secara berkarakter agama atau berkarakter sesuai dengan kurikulum yang dipakai. Karena sekolah itu ada dua, sekolah negeri memakai kurikulum nasional, sekolah swasta seperti SMP Muhammadiyah atau SMP swasta lainnya yang backgroundnya Islam tentu memiliki kurikulum yayasan. Nah, kurikulum yayasan seperti Muhammadiyah itu sendiri ada kurikulum Ismuba. Nah, kurikulum Ismuba ini kan kurikulum Islam. Jadi di dalamnya pembentukan pendidikan spiritual anak melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian setiap sekolah harus memiliki dan menggabungkan kedua kurikulum itu untuk mencetak akhlak anak satu, yang kedua untuk membentuk karakter anak, jiwa anak, jati diri anak. Maka sekolah dimanapun berada punya yang namanya visi dan misi atau tujuan. Ya, antara visi dan misi sekolah dengan kondisi real yang ada di lapangan itu harus seiring berjalan bersama. Yang paling utama adalah untuk menghadapi kondisi dan situasi pendidikan hari ini, sekolah harus membuat satu aturan yang memang khusus untuk siswa. Nah, kalau sudah aturan itu dibuat dan lain sebagainya, mau tidak mau anak harus mentaati aturan itu supaya ke depan apa yang menjadi kekhawatiran kita dalam ruang lingkup pendidikan itu tidak terjadi, seperti moralnya hancur. Jadi sekolah harus membuat dilarang ini supaya tidak mengganggu moralitas anak, karena ada tolak ukur masing-masing. Nah, ini harus ditekan oleh manajemen dan aturan tata tertib sekolah yang ada. Nah, melihat daripada kondisi dunia pendidikan kita hari ini, selain daripada tadi kurikulum yang berubah-ubah dan lain sebagainya, konsep pemahaman guru tentang kurikulum juga belum ada yang, sebagian besarnya belum ada yang paham, dan tidak menutup kemungkinan di sekolah-sekolah yang di luar daripada kota tentu akan mengalami kondisi yang memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Misal di daerah A kondisi internetnya terganggu, atau sumber daya manusianya, sumber daya sekolahnya tidak memadai dan lain sebagainya, kebutuhan itu kan salah satu pendidikan yang memang menjadi tantangan di kita dalam ranah pendidikan. Belum lagi pengaruh arus globalisasi yang datang terus bergulir dan lain sebagainya. Nah, ini memang kalau bahas soal tantangan dunia pendidikan itu sampai kapanpun tidak akan habis. Nah, satu langkah yang kemudian bisa diambil oleh para penggiat pendidikan, oleh para guru dan lain sebagainya, harus fokus pada bagaimana menanamkan sehingga moral, akhlak dan etika anak ini kembali pada moral, akhlak dan etika semula. Dalam artian anak tetap akan fokus pada dunia pendidikan, menjauhi segala apa yang dilarang, baik dilarang oleh agama maupun dilarang oleh sekolah masing-masing. Kalau sudah demikian terwujud, maka peningkatan mutu pendidikan itu tentu akan meningkat. Yang selanjutnya soal minat dan bakat anak juga itu harus dikembangkan. Itu
dikembangkan melalui kreativitas anak, dibuat proyeknya, terus dibuat segala bentuk daripada pengembangan potensi dan imajinasi anak. Mungkin itu gimana? Gini Pak, tadi kan berkaca mengenai karakter anak. Nah, dalam dunia pendidikan karakter anak itu bagaimana sih caranya agar bisa menanamkan karakter itu pada anak? Oke, untuk menanamkan karakter pada anak itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, dalam konsep kurikulum nasional ini ada yang disebut dengan sikap spiritual. Nah, dari sikap spiritual, bergotong royong, berjiwa nasionalisme dan lain sebagainya, ini kan salah satu terobosan-terobosan dunia pendidikan dalam mendidik karakter anak. Sikap spiritualisme anak atau spiritual anak, ya sekolah atau lembaga pendidikan dia harus menanamkan pemahaman tentang keagamaan kepada anak dengan cara apapun. Yang muslim ya kepada penanaman pendidikan keislaman kepada anak, yang non muslim pun sebaliknya sama-sama. Nah, salah satu contoh saja bisa kita lihat di berbagai sekolah-sekolah yang maju, sekolah-sekolah yang unggul, khususnya di sekolah swasta misal. Kenapa bisa berkembang, maju dan lain sebagainya? Karena ada satu metode yang mereka gunakan di situ untuk mendidik anak ini seperti apa. Maka mau tidak mau ditekan pada kurikulum yang non nasional. Artinya yang digunakan adalah kurikulum intra lembaga tersebut, yayasan. Nah, seperti yang saya katakan awal, kurikulum yayasan atau kurikulum intra itu merupakan kurikulum yang didesain khusus oleh intra sekolah atau lembaga sekolah itu sendiri. Ya, dengan cara demikian maka pendidikan karakter anak tentu akan tertanam di situ. Begitu, salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendidik dan membina karakter anak. Lalu apa sih pesan untuk Indonesia nih mengenai pendidikan? Oke, soal pesan pendidikan di Indonesia, karena melihat dari berbagai gejolak, apalagi Indonesia punya misi 2035 akan mencetak regenerasi emas. Nah, pesannya supaya dalam dunia akademisi dan khususnya pada lembaga pendidikan itu harus memang ditekan yang berkaitan dengan pemahaman anak pada dasar daripada pendidikan, mau itu pendidikan umum maupun pendidikan yang basicnya pada keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap lembaga sekolah atau lembaga pendidikan baik di tingkatan taman kanak-kanak, sekolah dasar maupun sekolah menengah atas, dan bahkan sekolah kejuruan atau SMK harus mampu membuat satu kerangka metode atau cara supaya mampu menggali potensi anak. Apalagi anak-anak misalkan di sekolah-sekolah SMK itu kan banyak jurusannya. Jadi ada berbagai macam jurusan. Anak-anak yang masuk di tiap-tiap jurusan itu adalah apa yang mereka inginkan dan sesuai dengan apa yang mereka tekuni. Artinya saya basicnya di sini. Jadi itu yang harus ditanam, terus ditanam sehingga nanti akan melahirkan anak yang memang berprestasi, berpotensi, dan cita-cita daripada pendidikan nasional itu tercapai. Sekaligus misi untuk mencetak anak yang berhasil dan sukses baik di lingkungan keluarga, lebih-lebih pada bangsa dan negara. Oke, baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan udah mau datang di obrolan santai.
silakan subscribe, like, jangan lupa like, comment, subscribe, and share di channel YouTube saya Hana Oktaviani atau di channel YouTube SMP Muhammadiyah _TGR.